Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, kemarin kita dapat kabar yang cukup bertubi-tubi ya tentang ketidakaslian, tentang kepalsuan. Ya, yang pertama ini kita dapat kabar dari Manado bahwa ada rencana kedatangan Pak Jokowi datang ke salah satu pasar di sana. Kemudian instansi pemerintah di sana meminta ASN untuk berperan sebagai pembeli. Dan nanti Pak Jokowi akan bertanya-tanya, akan ngecek langsung dari rakyat. Tapi rupanya rakyatnya sudah disetting. Ini gimana? Langsung saja deh kita ke beritanya ya. Kabar tentang kepalsuan, tentu ini pertanyaan ya, biasa saja. Kita kan rakyat jelata, mana berani memberikan penilaian. Kita bertanya, apakah ini palsu atau KW atau asli? Satu, tentang Pak Jokowi yang mau datang ke pasar Air Madidi di Manado. Kemudian ada surat perintah ASN diminta berperan sebagai pembeli. Yang kedua, proyek lumbung pangan Jokowi yang datanya banyak yang palsu katanya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pertama, dari berita manado.com. Presiden Jokowi ke pasar Air Madidi, ASN dan THL, Pemkab minut mendadak main akting jadi pembeli. Nah, ini ada cuplikannya. Salah satu pesan WA yang menginstruksikan agar seluruh ASN dan THL Pemkab minut jadi pembeli di pasar Air Madidi. Presiden Joko Widodo kembali dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Utara Kamis hari ini 19 bulan 1 2023. Salah satu agenda Presiden Jokowi ke Sulut yaitu mengunjungi pasar Air Madidi untuk memantau langsung, ini gayanya Pak Jokowi ya, langsung memantau ke pasar, ke gorong-gorong, ke yang lain-lain. Tempat para kaum proletar berada, grassroots ya, untuk memantau aktivitas masyarakat serta ketersediaan stok dan harga. Ya memang sulit ya, apakah agendanya presiden? Jangankan presiden, lurah saja. Lurah mau datang nih, oh ini kan langsung disetting ini, biar Pak Lurah senang. Apalagi ini bukan Pak Lurah, Pak Presiden. Namun beberapa cerita lucu terjadi jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Sulut, salah satunya soal Pemkab minut agar instruksi ya, agar seluruh pegawai baik aparatur sipil negara ASN maupun tenaga harian lepas THL untuk berperan sebagai pembeli di pasar Air Madidi saat kedatangan Pak Jokowi. Dikasih duitnya nggak ya buat beli? Kan ini settingan ya, ini kan palsu, main-main. Nanti harusnya dikasih uang, uangnya pun uang mainan. Aduh. Instruksi tersebut terciduk ini ya, ketahuan, terbongkar. Diedarkan lewat pesan WhatsApp Rabu dan wajib dilakukan, bahkan para kepala organisasi perangkat daerah DPO diperintahkan untuk membuat surat tugas khusus bagi ASN dan THL di dinas masing-masing. Kebayang itu yang biasanya sepi misalkan, wah jadi sangat ramai. Kemudian yang wajahnya nampak yang bersih-bersih, ceria-ceria, yang biasanya di kantor ini turun ke lapangan. Gitu kali ya. Luar biasa, apa yang asli hari ini ya. Adapun instruksi yang dimaksud berbunyi demikian. Yang terhormat Kepala OPD, kunjungan Bapak Presiden di Pasar Air Madidi jam 8 pagi. Diinstruksikan kepada semua ASN dan THL minut untuk berpakaian bebas ke Pasar Air Madidi. Kalau pakai baju ASN ketahuan banget ya settingannya. Ke Pasar Air Madidi jam 6 pagi. Jadi 2 jam sebelum kedatangan Pak Jokowi ini sudah terkondisikan. Buat surat tugas khusus untuk ASN dan THL. Luar biasa ini ya. Bagaimana kita, Pak Presiden mau mendapatkan data yang benar ya, kalau orang-orangnya disetting untuk menyampaikan hal yang baik-baik saja. ABS, asal Bapak senang. APS, asal Presiden senang. Repot kalau begitu kan. Nah, mudah-mudahan sih ini tidak benar. Tapi kalaupun benar ya jadi warning lah ya, bahwa rakyat makin pintar. Anda harus berhati-hati, jangan mudah untuk mengelabui rakyat. Dan ini satu lagi. Nah, ini ada masukan bagus nih.
Denny Suryadi. Presiden ini kok banyak palsunya ya? Presiden Konoha maksudnya ya, Pak Denny ya. Agendanya bukan mengecek harga, kampanye itu Kang, biar merakyat. Tapi kan kampanye buat apa? Pak Jokowi kan tidak akan memperpanjang masa jabatan ya. Pak Jokowi kan tidak akan jadi 3 periode ya. Kecuali aturannya diubah. Mudah-mudahan Pak Dewan di DPR, di MPR, Anda betul-betul mewakili rakyat ya. Bukan mewakili partai, apalagi mewakili oligarki. PR nih, DPR tiba-tiba sebut proyek lumbung pangan Jokowi palsu. Wah, ngeri kali ini ya. Ini kabarnya kemarin nih. Ini fotonya, kayak kita lihat beritanya. Komisi 4 DPR berencana untuk membentuk panitia khusus untuk menyelidiki program pengembangan food estate di berbagai daerah di Indonesia. Food estate itu yang ditugasi kalau nggak salah Pak Menhan ya, Prabowo ya. Kita nggak pernah dengar juga tuh Pak Prabowo bicara lagi tentang ini pangan ya, ketahanan pangan, lumbung pangan. Ketua Komisi 4 DPR Sudin mengatakan saat ini sudah ada panitia kerja panja untuk proyek lumbung pangan nasional yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua. Hal yang perlu diperhatikan masih adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat, kata Sudin saat membuka raker ya bersama Menteri Pertanian Yassin Limpo. Yassin Limpo kan dari Nasdem ya. Kami Komisi 4 sudah menyiapkan panja food estate. Bahkan beberapa teman mengusulkan dibikin pansus karena di situ banyak data palsu. Palsu terus. Untuk itu dia dibutuhkan evaluasi menyeluruh atas kinerja Kementan. Dalam pembukaan rapat kerja tersebut, Sudin juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tidak sinkron. Terbukti tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus impor. Ya padahal lahan segitu besar ya, petani segitu banyak ya. Kok seperti yang terus dicari. Singkong untuk proyek food estate ini sudah dimulai penanamannya sejak tahun lalu dan hasilnya hingga saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa singkong yang ditanam tidak besar seperti yang dijanjikan oleh para pembuka food estate ini sebelumnya. Lalu kita juga bisa lihat batang singkong ini tidak lebih besar dari jari kelingking saya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk atau bukti kegagalan dari proyek besar raksasa pangan ini dan ternyata itu gagal. Kita bisa melihat di sekeliling wilayah food estate ini adalah hutan-hutan yang tersisa. Jadi wilayah food estate ini tadi yang telah menjadi singkong ini adalah hutan-hutan lebat seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir wilayah food estate ini. Dan itu adalah hutan yang lebat. Ada sekitar 32.000 hutan yang terancam di Gunung Mas ini untuk proyek food estate singkong ini. Dan di Indonesia ada lebih dari 3 juta hektar hutan yang terancam oleh program proyek food estate ini. Ini bukan food estate, melainkan full estate.